Aku bisa membunuhnya untukmu. Vano berjongkok dan menatap mata Kinan. Kamu tidak harus mengambil risiko ini. Kinan bertemu mata gelapnya dan tatapannya sendiri tanpa disadari goyah. Aku suka menyusun strategi untuk tidak membunuh. Kinan tidak suka tangannya berdarah ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya kecuali benar-benar diperlukan. Itu tidak layak. Kamu akan terlibat dalam pembunuhan dan menghabiskan sisa hidupmu membayar hutang untuk satu momen kepuasan itu. Itu bukan perdagangan yang berharga. Oleh karena itu, Kinan lebih suka mengarahkan musuhnya agar tersandung jebakan mereka sendiri. Bahkan jika Vano menawarkan untuk melakukan perbuatan itu untuknya, dia menolak karena itu tidak layak. Mengapa dia harus menghabiskan hidupnya membayar kesulitannya? Dia tidak ingin berutang apapun padanya. Kinan ingin Elena membayar dosanya sendiri dengan kemauannya sendiri, tetapi dengan syarat Kinan. Oleh karena itu, risiko ini, dia harus mengambilnya. Vano melihat melalui pikirannya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jika itu masalahnya, aku akan tetap di sini bersamamu. Dia memiliki tangannya di genggamannya dan mereka diperketat. Kinan merasakan tekanan dan matanya tanpa sadar menatap mata Vano. Didorong oleh keajaiban saat itu, Vano bersandar. Elena bergegas keluar pada saat itu dan mulai meneriakkan pembunuhan berdarah ketika dia melihat apa yang terjadi. Aku akan membunuh kalian berdua. Dia mengangkat pistol dan menembak mereka. Suara tembakan memecah kesunyian malam. Kinan membelalakkan matanya karena terkejut dan mencoba mendorong Vano mundur. Namun, dia dengan cepat didorong mundur saat Vano berlari ke arahnya, menariknya ke dalam pelukan dan berguling keluar dari bahaya. Para pengawal dengan cepat mengeluarkan senjata mereka sendiri dan menembak Elena sebagai balasannya. Salah satu peluru mengenai pistol Elena, meledakkannya dari tangannya. Bawa dia, seorang pengawal besar berteriak ketika yang lain berlari ke arah Elena. Elena berjuang untuk merangkak menuju pistol yang terlepas dari tangannya. Matanya terbakar oleh rasa iri dan gila. Kegilaan itu memutar mulutnya menjadi celah yang jelek dan miring. Beberapa pengawal yang kuat secara fisik hampir tidak bisa menahannya. Mereka belum pernah melihat wanita gila seperti itu sebelumnya. Kegilaan di matanya seperti pusaran air, tak berujung dan dalam. Elena bertingkah seperti orang yang benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ketika Vano dan Kinan melihat ke arahnya, ketidakpercayaan dan keterkejutan tergambar jelas di wajah mereka. Jadi, dia gila, Kinan menyimpulkan tanpa basa-basi. Vano terdiam. Dia tidak menyadari bahwa Elena adalah karakter yang berbahaya. Namun, disitulah kepeduliannya terhadap Elena berakhir. Dia lebih khawatir tentang orang lain. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu terluka? Vano bertanya pada Kinan dengan buru-buru saat dia memeriksa tubuhnya untuk cedera. Aku baik-baik saja, Kinan menjawab dengan tenang dan setelah satu atau dua ketukan menambahkan, bagaimana denganmu? Ini mungkin pertama kalinya Kinan secara aktif menunjukkan perhatian padanya. Bibir Vano melengkung menjadi senyum jahat. Aku baik-baik saja. Bagus. Kinan mendorong dirinya ke atas dan menyeret kakinya yang terluka saat dia terhuyung ke arah Elena. Vano dengan cepat pergi untuk membantunya. Itu datang terlalu alami baginya. Mereka berdua akhirnya berhenti di depan Elena. Elena tiba-tiba terdiam seperti mayat di mobil jenazah. Dia menjulurkan lehernya ke atas dan tatapan buasnya menyerang mereka berdua sebelum jatuh tepat di wajah Kinan. Kinan membaca haus darah dan niat membunuh di matanya. Elena benar-benar ingin membunuhnya. Sayangnya, dia tidak akan bisa karena Elena sudah kalah. Elena, pekerjaan selesai dengan baik. Kinan membuka mulutnya untuk berkata, kamu tidak mengecewakan. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Kinan tidak punya bukti untuk menyematkan apapun padanya, tetapi sekarang dia melakukannya.
Ini tidak akan terjadi jika Elena tidak mudah diprovokasi, dia sama seperti mamanya. Upaya pembunuhan ini dengan pistol yang terisi pasti akan membuatnya dipenjara. Elena akhirnya menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam jebakan. Dia berteriak dengan marah, "Keenan, kegagalanku membunuhmu adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Selama aku masih hidup, suatu hari aku akan kembali untuk membunuhmu." "Bagus, karena aku pasti akan membuatmu tetap hidup," kata Keenan dengan senyum tanpa ampun. "Karena itu adalah hadiah keempat yang kuberikan padamu, hadiah kehidupan. Aku akan memastikan selama kamu hidup di dunia ini, kamu akan menderita seperti di neraka sampai hari nafas terakhirmu." Elena melebarkan matanya dan ada ketakutan di dalamnya. Tidak secara khusus tentang Keenan tetapi masa depannya. Waktu penjara menunggunya dan hidupnya sebagai putri keluarga Mahendra telah berakhir. "Ngomong-ngomong, kamu baru-baru ini mengingatkanku pada seorang teman lama, Rafael. Jadi aku menelepon pusat penahanannya untuk memeriksanya. Kamu tahu apa yang dia katakan?" Keenan bertanya dengan lembut. Nadanya sedingin kuburan. "Dia bilang aku seharusnya membunuhnya ketika diberi kesempatan. Siapa tahu, mungkin aku akan mendengar hal yang sama darimu dalam beberapa bulan." "Keenan, kembali ke sini dan biarkan aku membunuhmu." Elena mulai memberontak lagi, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa melawan penindasan para pengawal itu. "Vano!" Elena tiba-tiba menoleh ke Vano seolah melihat garis hidup dan mulai menangis. "Maafkan aku, tolong selamatkan aku. Vano, aku hanya melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Vano, aku sangat sayang, semua yang aku miliki, aku berhutang padamu, kamu adalah alasan mengapa aku melakukan semua itu." Vano mengerutkan alisnya dengan jijik sebelum memerintahkan, "Serahkan dia ke polisi." "Baik, Pak." Para pengawal menariknya pergi. Selama itu, Elena tidak pernah berhenti memohon padanya dan berteriak minta tolong. Tetapi tidak peduli apa yang dia katakan, Vano tidak menunjukkan perubahan ekspresinya. Bahkan, dia merasa terguncang oleh sisi mantan tunangannya ini. Elena dengan cepat dibawa ke tahanan polisi. Polisi sudah lama datang dan sudah menunggu di luar. Mereka tidak banyak bertanya tentang apa yang terjadi di dalam rumah. Mereka hanya membutuhkan bukti kriminal dari keluarga Mahendra sebelum membawa pergi keluarga kriminal itu. Keenan butuh 1 malam untuk mengeluarkan seluruh keluarga Mahendra. Kesiapsiagaan dan perencanaannya yang sempurna sangat mengesankan Vano. Namun, itu tidak dapat menghilangkan fakta bahwa itu masih merupakan risiko besar. Untungnya, dia mengikuti atau dia mungkin berakhir dalam bahaya fisik. "Aku akan menangani seluruh masalah ini dengan bijaksana. Jangan khawatir, mereka tidak keluar dari ini dengan mudah. Jadi sekarang, tolong ikuti aku kembali ke rumah sakit. Kamu benar-benar perlu istirahat," kata Vano dengan suara penuh perhatian. Keenan memandangnya dan setelah beberapa perdebatan di benaknya, mengangguk. "Oke." Keenan berjuang untuk berdiri tetapi segera tersapu ke pelukan Vano. Keenan tertegun sebelum mulai berjuang. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa dia terjebak dalam pelukannya yang kuat, dan akhirnya memutuskan untuk menyerah kali ini. Ini bukan pertempuran yang layak untuk diperjuangkan. Vano melihatnya berhenti meronta dan dia tergelitik merah jambu. Saat Vano membawanya keluar dari gerbang keluarga Mahendra, dia berkata dengan senyum yang cukup lebar untuk menghalangi sinar matahari, "Ketika kamu merasa lebih baik, kita harus menjadwal ulang makan siang keluarga kita." Keenan diingatkan akan fakta bahwa dia awalnya sedang dalam perjalanan untuk makan siang bersama Vano dan Farel. Itu disela dengan kasar oleh Elena. "Berapa banyak yang diketahui Farel?" Keenan bertanya dengan sedikit kecemasan. Dia tidak ingin putranya mengkhawatirkannya secara tidak perlu. "Aku tidak memberitahunya apapun selain kamu aman dan sehat." "Bagus. Ayo makan siang itu beberapa hari lagi," katanya tiba-tiba.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.